kalau dia seperti mamanya Fidel, kalau ditinggal orang tua merengek pengen ikut. Kadang juga respon dada, tapi bukan inisiatif Fidel sendiri. Ya berarti dia sudah tahu toh Bu, dia ngerti dengan ibu. Nah cuman dia enggak tahu kalau di ibu kalau mau pergi, saya disuruh dada. Nah itu kan yang kita lihat bahwa dia tahu ada keterikatan dengan orang yang terdekatnya gitu. Nah, kalau untuk respon dadanya mungkin yang masih diajar, mungkin kadang-kadang dadanya terbalik ya, dadanya seperti ini ya. Ada banyak orang nggak seperti ini gitu ya, mungkin ya. Nah itu cuman masalah, gesture yang mestinya harus dia lakukan. Kalau dada ya itu kan diajarkan aja Bu, lama-lama kan dia bisa jadi inisiatif dari dia sendiri. Karena dia sebenarnya nggak pengen ngomong dada mungkin, sebenarnya pengennya ikut, jadi dadanya kepaksa gitu. Nah, tapi yang dilihat dari sini adalah dia pengen ikut nggak? Ya itu, merengek nggak? Ya itu yang harus dilakukan. Untuk yang skala 2 mungkin bisa dihitung atau nanti dihitung sendiri, karena saya ini kehabisan waktu untuk ngomong skala 3. Skala 3 ini adalah kesadaran sensori dan kognitif, ya. Dia jadi kita tuh melihat kemampuan anak dari sisi sensorinya dan dari sisi kognitif. Kognitif itu ya ini ya kognisinya ya. Saya oke kita lihat contohnya ya. Kemampuan sensori, merespon saat dipanggil namanya. Menoleh, melakukan kontak mata atau menjawab. Jadi anak ini kan pastinya tidak tuli. Jadi mungkin ibu bisa cek, nggak usah jangan memanggilnya itu nggak dari depan aja, dari belakang oke lah. Waktu dia nggak kelihatan, apakah dia bisa merespon dengan menoleh. Nah jadi kita mau lihat kemampuan sensorinya ini di sini. Apakah anak ibu punya gangguan pendengaran juga gitu ya. Ada juga bisa juga dari di sisi kognitifnya ibu mudah mengajar bolak-balik, kalau untuk, apa namanya, kalau dipanggil jawabnya apa, gitu ya. Kedua, merespon saat dipuji. Ya, dia merespon ini kalau anak-anak yang nggak verbal ya mungkin dari, ekspresi wajah. Terus kalau anak-anak yang bisa bicara, dia bisa ngomong terima kasih, gitu ya. Atau saya nggak ngerti ini keliru ini kayaknya ini. Jadi terima kasih itu biasanya orang kalau direspon ya terima kasih sambil senyum kan. Nah, paling sedikit dia bilang terima kasih dan kita tahu bahwa, eee, ada bedanya kalau dipuji sama dimarahin lah. Kalau dimarahin kan nggak ngomong terima kasih kan. Kalau dipuji ya pasti ngomong terima kasih atau dia kalau nggak ngomong ya wajahnya menunjukkan bahwa dia senang. Melihat pada orang dan binatang. Nah, ada anak yang memang nggak ada tertariknya sama orang. Ada orang berlalu lalang, ada orang apa, dia nggak pernah merhatikan. Ada binatang pun, dia juga nggak pernah merhatikan. Nah, di sini, eee, pernah mendengar mengenai terapi binatang peliharaan. Nah, tapi memang di sini ya memang yang paling mencuri perhatian kita itu, menuntut perhatian kita biasanya anjing. Karena kalau kucing itu biasanya kan dia nggak terlalu, responsif ya, nggak terlalu memperhatikan kita. Tapi kalau anjing nggak, coba punya anjing di rumah tuh. Anak saya itu nggak suka sekali sama anjing karena kayaknya mengganggu. Karena dia akan terus-menerus, kayaknya tuh meminta perhatian lah dari orang-orang sekitarnya. Jadi anak-anak yang, suka dreaming itu, coba dikasih anjing, dia nggak bisa dreaming karena dia harus alert
sama anjing itu terus. Dan itu membuat saya pikir lebih baik lah setelah dari anjing itu Ibu bisa tarik perhatiannya ke yang lainnya, ke apa, ke aktivitas yang lain. Nah, dengan masih ada anjing itu ada di sekitar itu. Nah, maaf ini kalau muslim memang nggak bisa ya dengan anjing. Yang bisa dilakukan mungkin dengan kucing, tapi kucing itu kurang kurang agresif menurut saya. Oke, melihat pada gambar dan TV. Saya ada anak yang nggak suka lihat TV, nggak suka lihat monitor. Tapi ada juga, ya kebanyakan suka sekali lihat monitor gadget ya. Jadi yang saya lihat di sini itu gini, melihat gambar-gambar yang ada di buku. Nah, kalau kita zaman anak-anak kecil itu kan kita ngelihat gambar toh. Oke, sekarang udah enggak laku lah buku. Tetapi ada apps-apps yang seperti kita baca buku. Nah, terus sebenarnya ini bukan ini maaf itu keliru. Melihat saat seseorang menyalakan TV itu mestinya bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah apa ya? Sebentar, saya lihat pertanyaannya yang nomor 4. Melihat pada gambar dan TV. Jadi ini lebih ke arah apakah dia bisa mengikuti ya, apa yang ada di gambar, memperhatikan apa yang ada di gambar. Kalau TV kan terus berjalan. Nah, apa yang ada di TV itu dari fokus dari situasi apa sampai situasi apa. Nah, ada anak yang nggak bisa sama sekali melihat gambar atau TV. Jadi kalau lihat buku itu bukunya cuma bolak-balik cepat gitu loh. Nah, kita tahu dengan pasti bahwa dia tuh nggak melihat isi bukunya, dia cuma konsentrasi membolak-balik buku gitu ya. Terus yang kelima, menggambar, mewarnai, dan melakukan kesenian. Nah, apakah dia mampu membuat gambar? Oke, tapi kalau anak-anak ini dimulai dari yang kalau saya ngomong yang level yang memang ada anak-anak yang naturally dia pintar gambar. Tapi paling sedikit dia menggambar apapun ya, dia bisa membuat lingkaran, mungkin bisa dia melihat wajah dengan mengikuti arahan orang atau dia bisa menggambar sendiri. Nah, ini kalau dia mengikuti orang di sini juga involve kemampuan sensorinya ya, untuk bisa mengikuti satu-satu. Hand and eye coordination. Untuk kognitifnya kalau dia oh ini wajah orang, ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya. Secara kognitif dia tahu ini wajah orang walaupun memang jauh daripada kenyataan wajah orang tersebut gitu. Oke. Bermain dengan mainannya secara sesuai. Ya, seperti anak-anak itu jangan terus kalau mobil-mobil itu cuma dijajar-jajarkan, tapi tidak dimainkan secara semestinya, seperti yang dia lihat mobil-mobil yang ada di jalan. Nah, ini yang kalau anak ini tidak bermain secara sesuai umpamanya, berarti dia tidak menyerap apa yang dia lihat di lingkungan berkaitan dengan pesawat. Nah, dia mungkin naik pesawat berkali-kali, tapi dia enggak pernah nyimak pesawat itu terbang di mana, kayak apa. Nah, tingkat awareness yang masuk akhirnya ke dalam sisi kognitifnya tidak ada. Padahal itu adalah juga yang membuat anak-anak kita itu maju secara kognitif, yaitu kemampuan memperhatikan lingkungan sekitar. Nomor 7, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Nah, itu ya gampang lah. Kalau sedih terus masa dia tertawa. Kalau marah dia masa juga pakai
ekspresi tertawa. Nah, itu mungkin ya cocok gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada yang ekspresinya nggak cocok dengan keadaan hatinya, nah itu berarti ibu bilang ini anak ini mungkin masih belum mengerti untuk ekspresinya. Memahami cerita yang ditayangkan di TV. Kalau ibu memahami itu ibu ini memahami ya Bu ya. Jadi biasanya ada anak yang ikut senang, ikut nangis kalau lihat di TV-nya itu anaknya lagi ya maksudnya dia ngerti lah istilahnya di sana itu, anaknya itu senang dia ikut lompat-lompat, terus anaknya sedih dia ikut, oh ikut juga merasakan sedihnya gitu ya. Nah itu yang memahami. Kalau menirukan itu mungkin belum tentu memahami, gitu. Jadi kita harus coba melihat dari sisi kalau menirukannya, dia menirukannya seperti apa. Apakah ada pemahaman di sana? Mungkin ibu juga bisa lihat loh, orangnya itu kenapa tuh dia anaknya itu ditiupin itu sedang apa dia itu? Gitu. Dia sedang apa? Dia mungkin taunya, dia mungkin gitu. Tapi dia tidak bisa melabel itu adalah sedih. Nah, jadi ibu dia menangis, sedih. Nah, jadi mungkin dia memahami tapi saya tidak ngerti caranya melabel emosi itu. Nah, kalau ini kan pemahaman yang terjadi ada di TV itu. Jadi lebih ke arah itu yang dinilai, bukan apakah anak ini harus bisa ngomong untuk menyatakan pemahamannya dia. Ibu kan lihat dari ekspresi atau gesture wajah, itu bisa. Terus kemampuan memahami penjelasan. Biasakan mengajak bicara anak kita tentang segala hal. Penjelasan yang simpel seperti kalau main air jadi basah. Nah, jadi memang kita kalau ini ya, kalau kita punya anak-anak aja kita memang harus bicara terus. Seperti guru di TK ya. Guru TK itu sangat cerewet sekali. Dia harus ngomong terus. Nah, itulah salah satunya kita. Kita harus memperkenalkan semua yang ada di sekitar kita dan tidak harus waktu itu kita waktunya duduk. Enggak lah. Semua hal yang kita lewati, eksperimen mungkin yang kita lihat yang secara sengaja atau tidak sengaja, kita harus kalau bisa itu momen itu ada, kita jangan lewatkan kesempatan itu untuk memberikan penjelasan ke anak kita dengan cara yang simpel. Ya. Seperti telur, mungkin lihat TV, telurnya menetas terus keluar anak ayamnya. Nah, itu kamu mungkin wow ini lihat telurnya, telur ini menetas. Bisa telur itu bisa anak ayam, bukan cuma telur itu digoreng terus kita makan gitu. Nah, itulah sesuatu hal yang simpel-simpel gitulah, nggak usah sampai yang sampai membuat membuat apa ya, kapal terbang, pesawat terbang, apa enggak lah, simpel-simpel daily life rutin di sekitar kita. Yang nomor 10 sadar akan lingkungannya. Nah, kalau di sini sadar terhadap kemampuan sensori, kalau mainannya jatuh, ya dia bisa ngambil lah. Dia tahu, dia aware mainannya tuh jatuh. Kalau ada anak nggak tahu lah mainannya kemana-kemana, dia nggak tahu mainannya bawa jatuh kayak atau hilang kayak, ya itu kan problem gitu ya untuk dari sisi sensori. Tidak lupa membawa pulang tasnya. Jadi kalau anak ini dia datang bawa apa, pulang nggak ngerti, dia tidak perlu aware terhadap apa yang dibawanya, berarti dari sisi kognisi anak ini juga kan nggak bagus kognisinya. Sadar akan bahaya. Jadi kalau dia biasanya anak-anak sadar akan sesuatu yang berbahaya,
especially pada waktu dia sudah mendapatkan pengalaman tidak enak dengan itu. Ya, tapi ada juga anak-anak yang walaupun sudah mendapatkan pengalaman yang tidak enak, dia mengulang lagi tanpa ada rasanya, loh, dia kok rasanya nggak inget ya? Pernah seperti ini ya? Pernah mungkin main pisau terus kena luka. Mungkin dia kalau anak hiposensitif, nggak apa-apa luka itu. Jadi kenapa dia jadi nggak inget ya? Karena dia nggak merasakan sesuatu yang negatif atau menyakitkan dengan kena pisau itu. Jadi dia tidak akan takut dengan pisau.